Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amalia, NIM 2041050200093 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Dalam video tersebut sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis bahwa inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam memiliki beberapa poin. Di antaranya yang pertama yaitu definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu, di mana suatu negara memiliki harga-harga barang yang secara umum atau agregat itu naik. Misalnya sembako dalam suatu negara yang naik. Dan ketika barang-barang itu naik, maka nilai uang akan turun. Poin yang kedua yaitu macam-macam inflasi. Secara garis besar, inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Berdasarkan sifatnya tersebut, inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi merayap atau creeping inflation, di bawah 10% setahun. Artinya, ketika dihitung secara rata-rata, ternyata naiknya barang keseluruhan secara agregat antara 1-10% selama setahun. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation, antara 10-30% setahun. Artinya, ketika dihitung rata-rata, ternyata naiknya barang keseluruhan secara agregat antara 10-30% selama setahun. Dan yang terakhir, inflasi tinggi atau hyperinflation, di atas 100% setahun. Artinya, ketika dihitung rata-rata, ternyata naiknya barang keseluruhan secara agregat di atas 100% selama setahun. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Pertama, demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Artinya, permintaan masyarakat terhadap suatu barang banyak, tetapi persediaan sedikit. Maka yang terjadi, harga barang tersebut akan melambung tinggi. Yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Jadi penawaran ada 2. Yang pertama karena biaya produksi yang naik, dan kedua persediaan barang yang sedikit sehingga secara agregat penawaran menjadi mengurang. Yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, yaitu karena dalam suatu negara permintaan tinggi sedangkan persediaan barang sedikit. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation, yaitu karena akibat nilai tukar dolar yang naik. Poin selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan atau demand pull inflation. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Artinya, antara permintaan dan persediaan tidak sesuai atau tidak seimbang, maka otomatis hukum pasar yang terjadi, barang-barang akan naik, dan ketika naik, maka akan terjadi inflasi. Yang kedua, inflasi penawaran atau cost push inflation, disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total atau agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang terakhir, inflasi campuran atau mixed inflation, yaitu inflasi yang mengandung unsur inflasi penawaran dan unsur inflasi permintaan.
Inflasi ini sering disebut dengan inflasi campuran. Artinya, inflasi yang disebabkan karena permintaan tinggi, persediaan barang sedikit, dan biaya produksi yang tinggi. Selanjutnya yaitu tentang pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, natural inflation atau inflasi yang sifatnya alami. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau AS atau naiknya permintaan agregatif atau AD. Misalnya terjadi bencana alam atau saat pandemi COVID-19, maka secara alami persediaan barang sedikit, permintaan tinggi, dan harga akan naik. Yang kedua, human error inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk, yaitu biaya produksi akan naik atau tinggi karena produsen-produsen akan mengeluarkan biaya di luar biaya normal. Yang kedua, pajak yang berlebihan. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan, yaitu di mana pemerintah membebankan pajak kepada perusahaan dan juga individu. Poin selanjutnya yaitu tentang dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dampak yang timbul dari inflasi yaitu terdapat 4 dampak. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah, atau naiknya marginal propensity to consume. Yang terakhir, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif, seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan juga mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan juga transportasi. Poin yang terakhir yaitu tentang solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, dengan kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga pemerataan pendapatan. Yang kedua, tentang kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensi dalam output jangka menengah dan jangka panjang dalam mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosio dan ekonomi Islam. Dengan adanya kebijakan moneter, maka akan mendorong meningkatnya pertumbuhan dan penawaran uang yang cukup untuk biaya pertumbuhan potensial dalam waktu jangka menengah dan jangka panjang untuk mencapai harga-harga yang stabil secara umum dan secara keseluruhan. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.